Kita mulai anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang semuanya? Baik. Selanjutnya Bapak akan akan mengecek kehadiran siswa. Nah, di sini kelihatannya udah pada hadir ya. Cuma tadi ada konfirmasi dari Janatun, katanya tidak punya kuota. Kemudian Bapak tidak akan bosan mengingatkan kalian terkait dengan pandemi yang sekarang lagi yang lagi booming gitu ya. Bina kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Termasuk kalau misalkan berpergian keluar selalu menggunakan masker ya, karena Bapak juga ini kemana-mana pakai masker gitu ya. Kemudian mencuci tangan, selanjutnya menghindari kerumunan gitu ya. Oke, selanjutnya Bapak akan menampilkan slide di sini. Udah kelihatan? Udah, Pak. Udah ya. Oke, sebelum mengawali pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, untuk doa nanti Bapak yang mimpin. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Oke, untuk selanjutnya kita tilawah. Tilawah itu membaca ayat Al-Qur'an ya, yang mana banyak sekali fadilah atau barokah dari membaca Al-Qur'an ini sendiri ya. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, untuk selanjutnya mari kita sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang mana tujuannya supaya dalam diri kalian tertanam cinta NKRI gitu ya. Jadi yang Bapak rasakan sendiri ketika mendengar lagu Indonesia Raya itu ada semacam semangat ya. Semangat untuk berperan terhadap kemajuan bangsa ini. Sebagai siswa, kalian cukup saja belajar yang maksimal, belajar yang serius ya. Nah, itu juga berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara ini gitu ya. Oke, kita sejenak mendengarkan lagu Indonesia Raya ya. Siap. Oke, mudah-mudahan setelah mendengar lagu ini menjadikan kalian lebih bersemangat lagi untuk menggapai cita-citanya ya. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan membacakan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pengetahuan yaitu memahami kombinasi gerak spesifik, jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Kemudian
mempraktikkan kombinasi gerak, spesifik, jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Nah, indikator yang harus kalian capai ya dalam kesempatan ini atau dalam pembelajaran ini yaitu menganalisis tahap gerak lompat jauh atau tahap awalan, tahap tolakan, tahap melayang, tahap mendarat. untuk keterampilan geraknya. Peserta didik dapat mempraktikkan gerakan lompat jauh dan dikemas dalam bentuk video kemudian dikirim ke WA Group. Oke, sebelum ke yang lebih lanjut, topik pertemuan minggu kemarin, kira-kira apa? Ada yang ingat nggak materi kemarin? Lari jarak pendek. Lari jarak pendek. Nah, alhamdulillah ya, udah ada yang tahu gitu ya, atau yang ingat. Kemarin belajar lari jarak pendek. Nah, tentunya untuk pertemuan sekarang seperti yang udah Bapak sampaikan, yaitu akan mempelajari tentang lompat Jauh. jauh. Oke, untuk lompat jauh sebelum nanti Bapak menayangkan video, Bapak ingin bertanya dulu, apa yang kalian ketahui dari olahraga lompat jauh itu sendiri? Coba, siapa yang ingin menjawab? Ini namanya siapa? Namanya siapa? Mau dicatat nih sama Bapak dan nilai plus nanti ya yang aktif. Namanya siapa? Pauji, oke. Pauji. Oke, apa Pauji jawabannya? Teknik awalan, Teknik awalan, terus teknik tolakan, terus teknik melayang, kemudian oke, terima kasih Pauji. Kalau seandainya jempol Bapak ada 1000, nah itu semuanya buat Pauji ya. Oke, mantap Pauji. Ada tujuan dalam pembelajaran ini yang harus kalian capai ya. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis tahapan gerak lompat jauh, awalan, tolakan, melayang, dan mendarat agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, peserta didik dapat mempraktikkan gerakan lompat jauh dengan baik. Oke, selanjutnya, nah Bapak akan menerangkan tentang penilaian nanti ya, penilaian yang Bapak lakukan di pembelajaran ini. Yang pertama, penilaian afektif itu sikap kalian ya. Jadi sikap kalian selama pembelajaran ini berlangsung itu ada penilaian. Oke, yang kedua, penilaian kognitif yaitu pengetahuan. Nanti Bapak akan memberikan soalnya itu multiple choice atau pilihan ganda, jumlahnya 10. Yang ketiga, penilaian psikomotor atau keterampilan atau gerak ya. Jadi nanti setelah selesai pembelajaran ini Bapak menugaskan kalian membuat video gerakan lompat jauh. Nah, di sini Bapak akan menampilkan video, perhatikan, amati ya. Kemudian lihat teknik-tekniknya dari setelah kalian mengamati video tersebut, ada yang berani menjelaskan? Lari awal. Lari ya. Kemudian larinya ditambah kecepatanmu hingga papan tolakan. Nah, tadi kan di awal larinya pelan, kemudian setelah mendekati papan tolakan itu ditambah kecepatannya ya. Oke, kemudian setelah lari ada gerakan apa lagi? Layang. Sebelum melayang Tolakan. ada gerakan tolakan ya.
Dimana dalam gerakan tolakan itu harus gimana? Tubuh terangkat. Tubuh terangkat. Kemudian kaki yang digunakan kira-kira ketika melakukan teknik tolakan, kaki yang mana? Yang paling kuat. Kaki yang paling kuat. Kenapa harus menggunakan kaki yang paling kuat? Ada yang bisa menjawab? Supaya hasil lompatannya lebih Namanya jauh. siapa ini namanya? Pauji. Jadi, Pauji sok. supaya hasil lompatannya lebih jauh. Supaya hasil lompatannya lebih Jauh. Gerakan tolakan. Kemudian ada gerakan apa lagi? tahap melayang di udara. Melayang di Udara. udara. Apa yang harus diperhatikan kira-kira dalam teknik melayang di udara ini? Menjaga keseimbangan badan. Pinter. Selanjutnya, setelah melayang di udara ada Mendarat. Teknik mendarat. mendarat. Ketika mendarat itu harus gimana? Tetap tidak untuk pasir. Yang pertama menyentuh bak pasir itu, kedua jadi jangan menggunakan satu kaki ketika mendarat. Nah itu bisa bisa terjadi cedera ya. Oke, selanjutnya lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan untuk melompat sejauh mungkin. Dan itu pengertian lompat jauh ini sebagai pengetahuan kalian ya. Nah di sini ada teknik ya, teknik dasar lompat jauh. Nah yang pertama teknik awalan. Nah ini yang Bapak sampaikan yang sesuai dengan teknik yang sebenarnya gitu ya. Tapi nanti kalian ketika mempraktikkan di rumah menyesuaikan saja dengan kondisi tempat yang ada gitu ya. Karena di sini dijelaskan dalam teknik awal lakukan ancang-ancang sekitar 20 atau 30 meter dari. Oke, yang kedua, nah ini teknik tolakan. Dalam teknik tolakan, kaki melakukan lompatan di garis lompat untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara sebelum nanti mendarat. Selanjutnya, teknik melayang. Nah, ini yang harus kalian perhatikan dalam tahap melayang atau teknik melayang. Menjaga keseimbangan badan, kemudian berusaha melayang di udara selama mungkin. Oke, selanjutnya teknik pendaratan. Nah, dalam teknik pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan, dan menggerakkan pinggang ke arah depan. Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan, anggota badan lain tidak menyentuh pasir lebih belakang daripada kaki. Ketika mendarat itu menggunakan kedua kaki ya. Dan diawali perkenaan yang pertama itu tumitnya dulu ya, kedua tumit kaki, kemudian kaki nanti agak dibengkokkan menyerupai gerakan jongkok seperti itu. Oke, untuk sekarang kita ke praktik atau mempraktikkan rangkaian gerak lompat jauh, diawali pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan. Oke, semuanya berdiri ya. Oke, yang pertama lakukan pemanasan statis ya. Kalian tarik kepalanya ke bawah, hitungan sampai 8 ya. Yuk mulai, tarik kepalanya ke bawah. 1, 2,
Oke, untuk sekarang pemanasan dinamis. Selanjutnya, yang pertama kalian lakukan gerakan vertical jump atau loncat ke atas. Nah, seperti ini, loncat ya. Loncat sebanyak 10 kali ya. Sekarang kalian lakukan lompat katak. Tahu katak? Udah? Oke. Nah, sekarang kalian kan sudah ditugaskan untuk untuk mencari dus, atau boleh menggunakan buku atau boleh menggunakan kertas. Silakan media tersebut disimpan di depan kalian sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Bapak kemarin ya. Is, kameranya buka Is. Oke, sok tinggalikeun mana mediana. Nah, Nisa udah ada. Is bagus tuh, pakai ember, pakai dus, mantap Is ya. Gak apa-apa lah, kita manfaatkan yang ada di rumah saja. Ariel, mana Ariel? Median Ariel. Sok, lompati keempat media tersebut dengan cara seperti teknik lompat jauh ya. Jadi saat menolak menggunakan kaki yang kanan, kemudian mendaratnya menggunakan kedua kaki. Dapat dipahami? Siap. Ayo mulai. Lompati medianya. Terus bisa. Yang pertama lompati dulu yang media yang ke-1 itu ya. Nah, media ke-1 dilompati, kemudian nanti berarti 4 kali lompatan. 1, 2, 3, 4 gitu. Oke. Yuk, ulangi. Oke. Sok nis, lompat nis. Tuh, Eis bagus, Eis. Sok Eis, lompat Eis. Nah, Pak Uji juga bagus, Ji. Terus. Nah, gitu. Nisa mantap, luar biasa ya. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Yo, Nisa, ulangi lagi, Sa. Sudah? Nah, oke. Sekarang kalian posisinya di dekat media yang pertama. Oke, nanti ada instruksi dari Bapak. Misalkan 2. Nah, kalian loncatnya ke media yang kedua ya. Dengan catatan sama kayak tadi gerakannya. Untuk tolakan menggunakan kaki kanan, kemudian mendaratnya menggunakan kedua kaki. Oke, siap? Oke, yang pertama melakukan, nanti dulu yang lainnya coba perlihatkan gerakan ini siapa? Nisa, sok Nis. Sok Nisa dulu Nis. Perhatikan gerakannya Nisa. 2, lompat ke 2. Nah, seperti itu ya. Kemudian ketika ketika mendarat, lakukan gerakan seperti jongkok ya. Jadi kakinya ditekuk. Oke. Ulangi Nisa, ulangi Nis. 2. Loncat. Nah, untuk tolakannya menggunakan kaki kanan, Nis, menggunakan satu kaki ya, yaitu kaki kanan. Sok. Baik, Pak. Sok, loncat.
Nah, gitu ya. Koji, J. Ayo J. Lakukan kayak tadi Ji. Ya Pak. Nah, tolakannya menggunakan satu kaki Ji. Nah, gitu Ji, mantap. Nah, itu tadi gerakan yang ada dalam lompat jauh ya. Ada tolakan, kemudian melayang di udara, dan gerakan mendarat ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak ingin ada satu orang yang mencoba mempraktikkan dari mulai awalan, kemudian tolakan, selanjutnya melayang di udara, terus mendarat. Jadi diawali oleh lari ya, kemudian lompat, melayang, dan mendarat. Oke, yuk siap semuanya, lihat, lihat. Yuk, Nah, seperti itu ya. Nah, di gerakan akhir, kamu untuk kakinya dibengkokkan seperti posisi jongkok. Oke, nah itu tadi yang kalian lakukan, rangkaian rangkaian lompat jauh ya. Rangkaian lompat jauh. Oke. Sebelum melanjutkan pembelajaran ini, boleh kalian istirahat dulu ya. 3 menit, boleh minum. Oke, istirahatnya cukup ya. Kita ke pendinginan. Oke, semuanya tangannya ke atas. Ambil napas, kemudian keluarkan perlahan. Ulangi. Oke, semuanya udah stay di depan HP-nya masing-masing. Udah ya. Nah, ada beberapa hal yang Bapak koreksi dari gerakan-gerakan yang tadi kalian lakukan ya. Yang pertama, dalam teknik awalan, lakukan dengan lari perlahan, kemudian setelah mendekati papan lompatan, larinya dipercepat. Kalian tadi masih melakukan karena mungkin faktor tempatnya ya. Jadi awalannya seadanya, yang mengakibatkan lompatannya pun itu tidak jauh, tapi nggak apa-apa lah ya, karena banyak keterbatasan termasuk tempat. Karena kalau misalkan di sekolah, nah itu udah ada fasilitas bak lompatnya, bisa enak kalian praktek. Kemudian pada saat menolak, masih banyak yang menolaknya itu menggunakan kedua kaki ya. Nah, pas pelaksanaan yang digunakan itu kaki yang terkuat. Nah, biasanya kaki yang terkuat itu kaki yang bagian kanan. Nah, selanjutnya saat mendarat ya. Nih, Bapak evaluasi saat mendarat. Yang kalian gunakan kedua kaki. Kemudian diawali dengan perkenaan kedua tumit. Tahu tumit? Lututnya dibengkokkan seperti gerakan jongkok ya. Jadi jangan pas kalian lompat itu jangan posisinya ketika mendarat berdiri. Nah, itu bahaya ya. Jadi harus ada posisi jongkok gitu. Oke?
beberapa evaluasi dari Bapak tentang gerakan yang tadi kalian lakukan ya. Harap diperbaiki ya ketika nanti ditugas. Oke, untuk selanjutnya Bapak mengingatkan seperti yang udah tadi disampaikan dalam dalam pembelajaran ini ada tugas ya. Nanti untuk tugas kognitifnya seperti kemarin kalian mengerjakannya di Google Form ya. Alhamdulillah kemarin udah pada masuk jawabannya dan hasilnya luar biasa, nilainya bagus. Oke, untuk praktiknya kalian membuat video rangkaian gerak lompat jauh ya. Nah, silahkan buat video sebaik mungkin sehingga hasilnya maksimal dan nilainya pun Bapak berikan yang terbaik ya. Siap? Ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya Bapak ingin tahu seberapa paham kalian dalam pembelajaran ini ya. Dimulai tadi dari pembelajaran awal ya, termasuk teknik-tekniknya yang ada dalam lompat jauh itu apa saja ya. Boleh silakan yang mau menyimpulkan ya, yang mau menyimpulkan dalam pembelajaran ini. Boleh Ji, silakan Ji. Kembali Pak tadi Pak. Sok, balikan deh Ji. Kalau mau menyimpulkan boleh, silakan. Kesimpulan dalam pembelajaran ini yaitu aktivitas lompat jauh merupakan bagian dari atletik nomor 4 yang di dalamnya ada beberapa teknik, di antaranya dalam teknik awalan lakukan gerakan lari Sok, dilanjut Ji, tinggal dilanjut saja. lanjut di teknik awalan perlahan, kemudian larinya ditambah kecepatanmu hingga papan. Ya, terus Teknik tolakan atau teknik tumpuan yang digunakan dalam teknik ini yaitu kaki terkuat supaya hasil lompatannya lebih jauh. 3. Teknik melayang. Dalam teknik ini harus menjaga keseimbangan badan. ya. 4. Teknik mendarat. Yang digunakan mendarat yaitu diawali dengan kedua kaki supaya jadi cedera. Oke, nah itu alhamdulillah ya ada yang bisa menyimpulkan dalam kegiatan pembelajaran ini ya. Mudah-mudahan semuanya juga bisa dipahami ya. Ini hanya sebagai penguatan materi untuk kalian. Udah ada kelihatan videonya? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk materi yang akan kalian pelajari sekarang yaitu lompat jauh, di mana lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat dari cabang olahraga atletik. Berikut rangkaian gerak lompat jauh. Yang pertama, tahap awalan. Mengawali langkah dengan lari perlahan, kemudian pacu kecepatan secepat mungkin dan mempertahankan kecepatannya hingga sampai di papan tolakan. Pandangan tetap ke depan dan fokus pada papan lompatan.
awal. Yang kedua, tahap tolakan kaki yang digunakan dalam tahapan ini yaitu kaki yang terkuat. Biasanya kaki yang terkuat itu kaki yang bagian kanan, ya. Pada tahapan melayang yang harus kalian perhatikan yaitu keseimbangan badan kalian tetap terjaga. Pada tahap mendarat, kalian harus berupaya mendarat dengan sebaik mungkin, menjaga keseimbangan badan agar tidak jatuh ke belakang. Pendaratan pada bak lompat diawali oleh kedua tumit kaki dan disusul oleh tangan serta posisi kedua kaki agak rapat. Selanjutnya, gerakan pendaratan harus dilakukan dengan kedua kaki secara bersamaan. Tujuannya supaya tidak terjadi cedera. Ya, jelas ya videonya. Jelas. Nah, itu sebagai sebagai penguatan materi dari Bapak yang mudah-mudahan kalian lebih memahami lagi setelah melihat tampilan atau video barusan, ya. Kemudian kira-kira manfaat dari olahraga lompat jauh apa? Coba. Melatih otot kaki. Siapa barusan? Luis, nanti dicatat dulu namanya. Tadi Pauji, kemudian Luis. Melatih otot. Kaki Yang lainnya boleh yang mau menjawab. menjaga kesehatan tubuh. Pauji lagi, checklistnya sudah 3, Pauji, mantap. Yang lainnya boleh menambahkan kira-kira manfaat olahraga lompat jauh apa? Nah, karena diawali dengan lari, seperti yang udah Bapak kemarin jelaskan, kalau lari itu bermanfaat untuk apa katanya? Bakar kalori, ya, bakar lemak. Nah, itu beberapa manfaat untuk tubuh kalian. Ada juga manfaat nanti untuk untuk dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Misal ini ya, nanti kan sewaktu-waktu kita tidak tahu dihadapkan dengan situasi yang genting yang harus melakukan lompatan gitu ya. Boleh kalau misalkan kalian sering latihan lompat jauh, nah itu sangat bermanfaat lagi ya. Nah, itu materi yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran ini, Bapak ingatkan ada satu pertemuan lagi ya, ada satu siklus lagi. Kalian akan mempelajari olahraga senam lantai. Tahu senam lantai? Nah, olahraga senam lantai otomatis harus menggunakan media ya, karena mungkin di rumah tidak ada matras. Kalian nanti boleh menggunakan kasur lantai. Yang akan kalian pelajari di senam lantai itu gerakan sikap lilin. Silakan kalian cari referensi di internet, banyak lah ya, atau di YouTube. Nah, untuk pertemuan sekarang cukup. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih banyak ya. Kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, kita berdoa ya, kita diakhiri doa. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai.
Oke, selesai. Terima kasih semuanya. Selamat berjumpa minggu depan. Dadah. Assalamualaikum. Yuk, sehat-sehat.